Perlahan Prabu Guru Dharma Siksa mengangkat senjata pusaka itu seperti begitu hormat dan perlahan telah mengeluarkan dari sarungnya. Kujang yang kemarin malam kulihat berwarna kuning kemasan, sementara kujang ini berwarna putih besi baja. Berkata kembali Gajah Mada dalam hati, memperhatikan kujang yang sudah terlepas dari sarungnya itu berada di tangan kanan Prabu Guru Dharma Siksa. Racun kujang kembaran ini saling berlawanan satu dengan yang lainnya. Berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil perlahan menggoreskan senjata itu ke bahu kanan Andini, tidak jauh dari bekas lukanya. Semua mata menahan napas panjang seperti tengah menunggu perubahan yang terjadi pada diri Andini. Terlihat Gajah Mada dan Bango Samparan yang paling mencemaskan keadaan Andini itu seperti menunggu sebuah keajaiban penuh pengharapan. "Wahai Gusti yang Maha Pemurah, sembuhkanlah buah hatiku ini," berkata Bango Samparan dalam hati dengan pandangan mata tidak sedikit pun terlepas ke arah Andini yang berbaring terbujur di lantai pendopo padepokan. "Bersabarlah dan berdoalah," berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada penuh rasa iba melihat anak muda itu begitu mencemaskan keadaan Andini. Sementara itu langit malam yang gelap telah menyelimuti halaman pendopo padepokan. Pelita malam di pendopo itu sudah terlihat semakin redup. Namun semua mata di atas pendopo itu masih tetap menunggu dan berharap akan ada sebuah perubahan pada diri Andini. Mereka seperti arca bisu tengah berdoa berharap sebuah mukjizat datang. Tubuhnya basah berpeluh keringat, berkata Gajah Mada perlahan melihat tubuh Andini yang tiba-tiba saja hampir di seluruh tubuhnya telah mengeluarkan peluh keringat. Pertanda dua racun yang berbeda sudah saling bertemu, menawarkan satu dengan yang lainnya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa mencoba memberikan penjelasan atas apa yang tengah terjadi pada diri Andini. Semua mata semakin tidak lepas dari diri Andini yang berbaring terbujur itu, dan hampir semua orang telah mendengar suara rintihan halus keluar dari bibir mungil Andini. "Kakang Maesa Muksa, aku akan tetap menunggu kehadiranmu di Rawa Rontek," berkata Andini dengan mata masih terpejam. Gadis itu telah menggigau sebagai tanda saraf jalan darahnya telah tawar dari racun yang sangat kuat, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil menyentuh kening Andini yang dirasakannya sangat panas. Terlihat hampir semua orang di atas pendopo padepokan itu seperti tengah menarik napas lega mendengar penjelasan Prabu Guru Dharma Siksa tentang keadaan Andini. Namun diam-diam Putri Sang memperhatikan warna wajah Pangeran Jayanegara. Diam-diam anak muda ini telah berharap cinta dari Andini. Namun gadis ini nampaknya telah memilih Maesa Muksa, berkata Putri Sang dalam hati sekilas melihat ada wajah duka menghiasi wajah Pangeran Putra Mahkota Majapahit itu. Sebentar lagi anak gadis ini akan siuman, berkata Prabu Guru Dharma Siksa seperti merasa yakin bahwa Andini sudah terlepas dari kekuatan racun kujang Pangeran Muncang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Guru Dharma Siksa, beberapa saat kemudian terlihat Andini perlahan membuka kelopak matanya. "Di mana aku?" berkata Andini perlahan sambil menyapukan pandangannya. "Kamu berada di tempat yang aman bersama orang-orang yang sangat mengasihimu," berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada gadis itu. "Jangan banyak bergerak, tubuhmu masih sangat lemah," berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat Andini mencoba menggerakkan tubuhnya untuk bangkit. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh orang tua itu, memang dirinya merasakan begitu lemah, tidak berdaya menggerakkan tubuhnya sendiri. "Anak muda,
tubuh dan pakaianmu sangat lusuh sekali. Bersih-bersih dan beristirahatlah, jangan cemaskan lagi gadis ini. Racun di tubuhnya sudah kalis, hanya menunggu kekuatannya pulih seperti sedia kala, berkata Prabu Gudarma Siksa kepada Gajah Mada. Mendengar perkataan orang tua itu, terlihat Gajah Mada perlahan berdiri. Tubuh dan pakaianku memang sangat lusuh sekali, berkata Gajah Mada ketika sudah berdiri dan melihat keadaan tubuh dan pakaiannya. Sementara itu warna langit di atas padepokan Prabu Gurudarma Siksa sudah terlihat garis tipis merah mengisi warna biru kelam sebagai pertanda sang pagi sebentar lagi akan datang menggantikan malam. Masih ada waktu untuk beristirahat sejenak, berkata Prabu Gurudarma Siksa kepada semua yang hadir di pendopoknya ketika tubuh Andini yang masih lemah itu telah dipindahkan ke bilik yang telah disediakan untuknya, ditunggui oleh ayah kandungnya sendiri, Bango Samparan. Pelita malam yang menggelantung di tiang pendopo terlihat sudah seperti melenggut hampir kehabisan minyak jarak. Dan tidak lama berselang, suasana di atas pendopo itu seperti lengang sunyi. Semua orang nampaknya merasa lelah dan mengantuk semalaman, bergadang menunggui keadaan Andini. Sementara itu Gajah Mada setelah bersih-bersih diri dan mengenakan sepotong pakaian pinjaman yang layak untuknya, terlihat tidak langsung tertidur. Ternyata anak muda itu sudah terbiasa melakukan oleh laku pernapasan sebelum tidur beristirahat. Terlihat anak muda itu telah hanyut di dalam olah lakunya, telah merasakan kenikmatan lakunya dengan menghadirkan Gusti Yang Maha Agung sebagai pengendali dalam segala geraknya ketika berdiri, ruku, sujud, dan duduk bersimpuh di antara dua sujudnya. Jangan paksakan dirimu dapat berlenggang dengan kedua tanganmu ketika berjalan. Pasrahkan dirimu dalam kendali dan pengaturan Gusti Yang Maha Agung hingga terlihat elok lenggangmu. Siapa yang mengedipkan matamu, berkediplah dalam kendalinya, berkata Gajah Mada dalam hati, mencoba mengulang-ulang ujar-ujar dari Putri Sang kepadanya. Nampaknya Gajah Mada sudah mulai memahami makna dari ujar-ujar itu. Terlihat dirinya tersenyum sambil merebahkan tubuhnya, memandang langit-langit biliknya sendiri. Dan tidak terasa sang waktu terus berjalan. Sang fajar terlihat telah tersembul di atas perbukitan sebelah timur lereng Gunung Galunggung, menghangatkan rumput-rumput basah di depan halaman padepokan Prabu Gurudarma Siksa yang cukup luas itu. Akar dan daun dari beberapa tanaman ini dapat membantu Andini memulihkan kekuatannya kembali, berkata Prabu Gurudarma Siksa kepada Bango Samparan di bilik Andini. Terlihat Prabu Gurudarma Siksa setelah memberikan beberapa pesan yang berguna untuk kesembuhan Andini telah keluar dari bilik itu dan melangkahkan kakinya menuju pendopo. Aku jadi sangsi, apakah kalian sempat memejamkan mata di peraduan? Berkata Prabu Gurudarma Siksa menyapa semua orang yang tengah duduk di atas lantai pendoponya. Kami memang para tamu yang tidak tahu diri. Semoga sang tuan rumah tidak jemu menemaninya, berkata Pendeta Gunakara dengan penuh senyum. Bagaimana keadaan Andini saat ini? Bertanya Jayakatwang kepada Prabu Gurudarma Siksa. Gadis itu masih tertidur ketika kutemui. 2 atau 3 hari ini mungkin baru dapat pulih kembali, berkata Prabu Gurudarma Siksa ketika sudah duduk berkumpul bersama. Dan pagi itu menjadi begitu hangat manakala Nyi Turuk Bali datang bersama seorang pelayan wanita membawa beberapa potong jagung rebus yang masih hangat. Jagung rebus ini memang biasa. Yang menjadikannya luar biasa adalah disajikan langsung oleh seorang permaisuri Ratu Kediri, berkata Prabu Gurudarma Siksa ketika Nyi Jayakatwang menurunkan bakul jagung rebus yang dibawanya. Silahkan dinikmati. Aku akan kembali ke belakang untuk belajar meramu beberapa masakan Pasundan, berkata Nyi Turuk Bali sambil tersenyum dan kembali lagi melangkah ke dalam bersama pelayan wanita yang datang bersamanya itu. Tahukah kalian tentang masakan Nirwana? Adalah senyum tulus sang istri tercinta,
Tahukah kalian Taman Nirwana adalah melihat dan duduk bersama putra dan putri kita tumbuh berkembang? Tahukah kalian apa yang tidak disukai oleh seorang tamu? Adalah tuan rumah yang tidak menyalahkan tamunya untuk menikmati hidangan yang telah tersedia, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil menggeser sebakul jagung rebus lebih dekat lagi ke arah Jayakatwang. Terlihat semua yang berada di atas pendopo itu tersenyum menanggapi kata-kata Prabu Guru Dharma Siksa itu. Ketika para tamu dari Majapahit itu telah menikmati makanan dan minuman pagi yang tersedia di atas pendopo itu, terlihat wajah Prabu Guru seperti berubah penuh keangkeran dan kewibawaan seperti seorang raja besar. Dan semua orang di atas pendopo itu seperti memaklumi ada sesuatu yang ada dalam pikiran mantan raja penguasa Pasundan itu. Aku banyak mengenal beberapa orang berilmu tinggi di Pasundan ini. Apakah kamu dapat mengenali beberapa gerak khusus dari orang berpakaian serba hitam itu? Berkata Prabu Guru Dharma Siksa ditunjukkan kepada Gajah Mada. Hanya satu gerakan dari orang itu ketika melesat melukai Andini, berkata Gajah Mada mencoba mengingat kembali bagaimana orang berpakaian serba hitam itu bergerak. Satu gerakan memang belum cukup untuk menilai jenis sebuah kanuragan. Apakah kamu dapat mengenali logat bahasa Sunda yang digunakan oleh orang itu? Bertanya kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat Gajah Mada tengah mencoba mengingat-ingat kembali perkataan orang berpakaian serba hitam itu. Logat yang digunakannya tidak sebagaimana orang Sunda pada umumnya. Hamba seperti pernah mendengarnya. Sangat mirip sekali dengan logat bicara Patih Anggajaya, berkata Gajah Mada, merasa yakin sekali dengan apa yang masih diingatnya itu. Siapapun orang itu, yang pasti keberadaan kembaran Kujang Pangeran Muncang masih berada di tanah Pasundan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa tanpa menyebut sebuah nama yang nampaknya sudah berada di dalam benak dugaannya. Kembali Prabu Guru Dharma Siksa bertanya kepada Gajah Mada tentang beberapa hal seputar beberapa ciri khusus orang berbaju hitam itu, seperti tinggi badan dan bentuk alis orang itu. Hampir semua mata di atas pendopo itu tengah memandang ke arah Gajah Mada yang membenarkan semua ciri-ciri yang digambarkan oleh Prabu Guru Dharma Siksa mengenai orang yang berbaju serba hitam itu. Pandangan mata pun akhirnya berpindah ke arah Prabu Guru Dharma Siksa. Semua orang di atas pendopo itu memang tengah menunggu apa yang akan dikatakan oleh Prabu Guru Dharma Siksa yang nampaknya sudah memegang dugaan sebuah nama. Mungkin kita akan bertemu dengan orang itu di hutan pemburuan, berkata Prabu Guru Dharma Siksa tanpa menyebut satu nama sama sekali. Semua orang yang ada di atas pendopo itu mungkin memaklumi bahwa ada sebuah keengganan menyebut sebuah nama yang belum pasti dialah orangnya. Ada banyak hal yang harus kita siapkan di hutan pemburuan, berkata Prabu Guru Dharma Siksa seperti mencoba mengalihkan arah pembicaraan. Mendengar perkataan dari Prabu Guru Dharma Siksa, semua orang di atas pendopo itu akhirnya mengikuti arah pembicaraan yang berkisar tentang rencana dan persiapan mereka menghadapi Patih Anggajaya di hutan pemburuan Hutan Sindur. Terlihat Putu Risang memberikan beberapa gambaran tentang suasana Hutan Sindur sebagaimana yang telah didengar dari Bango Samparan yang telah mengamati hutan itu beberapa hari yang telah lewat. Sementara itu Pangeran Jayanegara dan Gajah Mada memberikan sebuah tambahan tentang kesediaan Ki Rangga Ageng Pasek yang akan membelot memecah pasukan Patih Anggajaya. Gabungan pasukan Adipati Suradilaga dan pasukan Ki Rangga Ageng Pasek sudah sangat mencukupi, berkata Prabu Guru Dharma Siksa merasa gembira mendengar sebuah penjelasan itu. Demikianlah mereka di atas pendopo Prabu Dharma Siksa terlihat sangat perhatian membahas rencana mereka di hutan Sindur yang sudah tinggal beberapa hari itu. Dan tidak terasa waktu terus berlalu, matahari di atas lereng Galunggung itu terlihat semakin bergeser ke barat.
Hari itu sudah hampir menjelang sore di atas padepokan Prabu Guru Dharma Siksa, ketika semua orang di atas pendopo melihat sekelompok pasukan prajurit berkuda memasuki regol pintu gerbang padepokan. Terlihat rombongan pasukan itu berkisar antara 20 sampai 25 orang telah berada di atas halaman depan pendopo padepokan. Terlihat salah seorang di antara mereka segera meloncat turun dan langsung berjalan ke arah tangga pendopo. Nampaknya salah seorang yang menjadi pemimpin pasukan itu. Mohon ampun, sekiranya kedatangan kami telah mengganggu ketenangan paduka Tuan Prabu, berkata seorang prajurit itu di hadapan Prabu Guru Dharma Siksa. Katakan, apa keperluanmu membawa pasukanmu ke padepokanku ini? Berkata Prabu Guru Dharma Siksa dengan pandangan mata yang begitu tajam, kuat dan penuh wibawa kepada prajurit itu. Terlihat prajurit itu semakin menunduk, tidak berani memandang langsung ke arah Prabu Guru Dharma Siksa. Ampuni hamba, pasukan kami datang ke padepokan tuanku karena ada berita bahwa buronan kami bersembunyi di sini, berkata prajurit itu masih dengan menundukkan kepalanya penuh keengganan. Lurah, jangan. Katakan siapa yang mengatakan hal demikian kepadamu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa dengan senyum penuh keramahan. Nampaknya merasa kasihan dengan sikap prajurit tua itu yang sudah dikenalnya. Melihat suara dan pandangan Prabu Guru Dharma Siksa yang penuh senyum itu, akhirnya telah memberanikan prajurit tua itu untuk mengangkat wajahnya.